Isu upaya mewujudkan smart governance dalam perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Tutur Agenda 3, Dr. Haji Suyanto, MSI. Halo rekan-rekan semua, saya Rini Novita Wulandari, pengelola keuangan Puskesmas Sungai Besar, Pemerintah Kota Banjarbaru. Golongan 2, Angkatan 16, Kelompok 1, NBH 8. Peserta Lasar CPNS 2022, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Smart Governance merupakan tata kelola pemerintah cerdas yang tertuju pada realisasi pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan efisien. Menentukan isu dengan teknik tapisan isu APKL. Teknik ini menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual, problematik, kekhalayakan, serta layak. Isu yang telah saya temukan yaitu belum optimalnya pelaksanaan alur penatausahaan keuangan, belum optimalnya pelaksanaan perhitungan dan pelaporan pajak, belum optimalnya pengelolaan arsip dokumen keuangan, belum optimalnya rekapitulasi dokumen pajak yang disetorkan, kurangnya ketepatan waktu pemegang program menyampaikan laporan surat pertanggungjawaban. Dari hasil teknik tapisan isu APKL, maka isu peringkat pertama adalah belum optimalnya pelaksanaan perhitungan dan pelaporan pajak. Peringkat kedua adalah kurangnya ketepatan waktu pemegang program menyampaikan laporan surat pertanggungjawaban. Peringkat 3 yaitu belum optimalnya pelaksanaan alur penatausahaan keuangan. Menentukan isu prioritas menggunakan teknik tapisan isu ASG. Teknik ini memperhatikan tingkat urgensi, seriousness, dan growth. Dari 3 teknik yang telah terpilih dari teknik tapisan APKL, belum optimalnya pelaksanaan alur penatausahaan keuangan berada pada peringkat ketiga, belum optimalnya pelaksanaan perhitungan dan pelaporan pajak berada di peringkat pertama, kurangnya ketepatan waktu pemegang program menyampaikan laporan surat pertanggungjawaban SPJ berada pada peringkat kedua. Maka, isu yang terpilih adalah sebagai isu prioritas, yaitu belum optimalnya pelaksanaan perhitungan dan pelaporan pajak di Puskesmas Sungai Besar. Isu pada subbagian keuangan Puskesmas Sungai Besar. Menganalisis sebab dan dampak masalah menggunakan analisis pohon masalah. Isunya yaitu belum optimalnya pelaksanaan perhitungan dan pelaporan pajak. Sebab-sebabnya yaitu tidak memiliki panduan yang digunakan, kurangnya pemahaman mengenai perhitungan pajak, kurangnya perhatian dalam peraturan perpajakan yang terbaru, kurangnya penggunaan teknologi dalam perhitungan pajak. Apabila isu ini tidak diselesaikan, maka akan mengakibatkan ketidakefektifan perhitungan dan pelaporan pajak. Gagasan penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian isu yaitu meningkatkan pemahaman mengenai perhitungan pajak pihak terkait, yaitu bendahara pengeluaran pembantu, bendahara pengeluaran BOD, serta pembantu pengelola keuangan BOK, dan cara penggunaan aplikasi e-Buput dalam pelaporan pajak. Tahap penyelesaian isu. Melakukan konsultasi mengenai perhitungan pajak kepada AR Pajak Puskesmas Sungai Besar. Membuat buku panduan perhitungan pajak internal Puskesmas Sungai Besar dari hasil konsultasi kepada AR Pajak Puskesmas Sungai Besar. Membuat video demonstrasi yang menarik dan mudah dipahami mengenai perhitungan pajak berdasarkan kasus di Puskesmas Sungai Besar. Yang keempat yaitu membuat buku panduan tentang cara penggunaan aplikasi e-Buput dalam membuat bukti potong dan pelaporan pajak. Memberikan sosialisasi secara berkala mengenai buku panduan perhitungan pajak dan penggunaan
IBUPOT dalam pelaporan pajak kepada pihak terkait. Memberikan pendampingan kepada pihak terkait dalam perhitungan dan pelaporan pajak menggunakan aplikasi IBUPOT dari DJP Online. Mencetak peraturan perhitungan pajak terbaru dan membagikannya kepada pihak terkait. Hasil yang diharapkan adalah pihak terkait dapat meningkatkan pemahamannya mengenai perhitungan pajak sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam memotong pajak. Pihak terkait juga telah menguasai penggunaan aplikasi IBUPOT dalam pelaporan pajak sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja pelaporan pajak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.